Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada video tentang Bu Megawati, permintaannya siaga untuk PDIP jelang Kongres PDIP. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Siap siaga penuh. Kongres sudah dekat dan kami sadar betul bahwa dalam posisi kritis kami hari ini, kami bukan tidak mungkin, sekarang nuansanya sudah terasa. Itu kalau kata meminjam istilah Bu Mega, itu diaut-aut. Itu kongres Diaut-aut. ada potensi diaut-aut. Kan kalau diaut-aut itu kan biasanya kalau banjir besar, Ya, kelihatan mau banjir itu kan di media sosial. Ya. Sekarang ada muncul banyak sekali akun. Iya, itu Intel kan. Imut dan segala macam. Iya. Itu mengambil video, mengambil macam-macam dan segala macam. Itu apa dianggap bagian dari degradasi itu? Iya pasti, itu termasuk. Mesinnya sudah bekerja. Termasuk gejala diaut-aut itu, mengaut-aut itu. Yang terjadi. Mengaut-aut ya? Iya, menuju kongres kan. Bentar lagi kongres, tahun depan kita kongres. Artinya gejalanya sudah terasa betul. Nah, buat kami sudahlah, cukuplah. Jangan ada cara-cara seperti itu. Toh sejarah membuktikan bahwa PDI Perjuangan makin solid kalau dibegitukan. Makin kuat, makin tangguh kalau digunakan cara-cara seperti itu. Ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga 1 menghadapi upaya pihak luar untuk mengacak-acak internal partai. Oke, jadi kalimatnya masih menggunakan kalimat pihak luar. Siap. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menjelaskan instruksi itu disampaikan setelah seluruh pengurus partai mengendus adanya upaya penyerangan PDIP menjelang Kongres pada 2025 mendatang. Upaya ini disebut Deddy Sitorus dilakukan secara terorganisir dengan memunculkan isu bahwa PDIP dan kepengurusan Megawati adalah ilegal. Sebab salah satu agenda Kongres PDIP pada 2025 adalah pemilihan ketua umum partai untuk periode selanjutnya. Pertama, saya bersyukur sekali bahwa reintroduksi banteng atau pelepas liaran banteng ini terjadi setelah pilkada, Pak. Kalau enggak nanti jadi isu politik, salah seorang menteri kabinet merah putih melepas liarkan banteng setelah dijinakkan, enggak enak bahasanya. Setelah didomestifikasi kemudian dilepas. PDIP Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa ada gerakan untuk menenggelamkan partainya. Hal ini disampaikan Seno merespon pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus kader PDIP yakni Yasona Lauli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Harun Masiku. Seno mengatakan pemanggilan terhadap Yasona oleh KPK sulit dianggap tidak berbuatan politis. Apalagi pemanggilan itu bertepatan dengan upaya konsolidasi internal PDIP pasca pilkada dan menjelang kongres partai. Seno juga menyinggung maraknya pemasangan spanduk provokatif di sejumlah jalan protokol di Jakarta serta narasi negatif yang masif di media sosial. Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di jalan-jalan protokol di Jakarta, kemudian narasi besar yang sedemikian masif dilakukan media melalui media sosial untuk tujuannya diksi agendanya itu menumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng, dan lainnya. Pak Koster ada enggak ya? Karena Bali itu boleh alhamdulillah dikatakan semuanya itu kita. Jadi saya mengorganisnya itu mudah. Jadi Pak Koster ini yang gubernur Bali juga ketua DPD. Jadi saya bilang, kamu itu mbok pikir Bali itu kecil. Rakyatnya hanya berapa sih tapi subur. Mbok kamu pikirkan, coba bikin konsep, yaitu sebuah konsep jangka panjang yang namanya 100 tahun Bali ke depan. Jadi bayangkan kalau kalian hanya sibuk bagi kepentingan diri sendiri, padahal ternyata bisa. Dengan FGD dan lain sebagainya, insya Allah hal tersebut mulai dijalankan. Tidak terbayangkan kalau Bali itu isinya hanya untuk turisme.
Yang saya bilang, saya maksud tanah itu lalu semua sawah yang subur yang lain sebagainya dikonversi, digantikan hanya untuk kepentingan turisme. Itu lalu rakyatnya punya apa ya? Coba pikirkan. Kalian ini adalah pemimpin di daerah. Jangan lupa. Oke, itu dia video. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.